Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, berilah damai sejahtera yang daripada Engkau bagi kami semuanya di dalam menyambut firman-Mu. Ampuni kami atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini selalu tunduk pada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kita mungkin pernah mendengar istilah balas jasa. Istilah ini memiliki arti bahwa ada kewajiban atau keharusan untuk membalas seseorang yang sudah berjasa atau membantu atau melakukan sesuatu yang berarti dan berguna bagi kita. Segala bentuk yang dijadikan balasan dari jasa tersebut haruslah sebanding dengan apa yang sudah dilakukan sang pemberi jasa. Dengan kata lain, ada hubungan timbal balik, memberi dan menerima. Namun apa yang terjadi apabila sebuah jasa tidak dihargai? Tentu kemungkinan besar yang akan terjadi perasaan kecewa atau marah karena jasa yang diberikan tidak dihargai. Lain hal apabila kalau yang terjadi adalah diberi tanpa melakukan jasa apa-apa. Tentu akan ada perasaan yang sangat bersyukur karena mendapat rezeki atau anugerah. Memang ini akan sangat jarang terjadi, namun bisa saja menjadi kenyataan. Nats renungan kita pada hari ini mengungkapkan sebuah kenyataan yang luar biasa yang dilakukan Allah kepada bangsanya Israel. Israel mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu tanah perjanjian yang melimpah susu dan madu sebagai gambaran tanah yang penuh berkat. Pemberian Allah ini diberikan bukan karena jasa atau kebaikan bangsa Israel kepada Allah. Bahkan sebaliknya, mereka adalah bangsa yang sering mengecewakan Allah, yang disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Luar biasa apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Bukan hanya menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan Allah di tengah bangsa-bangsa lain, tapi mereka menjadi bangsa yang benar-benar merasakan anugerah atau kasih karunia Allah. Kenyataan di atas mengungkapkan satu kepastian, bahwa kasih Allah lebih besar dari ketidaksempurnaan manusia, termasuk bangsa Israel dan juga kita pada saat ini. Seperti bangsa Israel yang sering menjadi bangsa yang tegar tengkuk, kita pun sepertinya seringkali tidak jauh berbeda. Seringkali kita tidak menyadari betapa besar anugerah yang kita terima dalam hidup ini. Contohnya saja napas kehidupan yang masih tetap kita terima sampai saat ini. Yang luar biasanya, tak peduli bagaimana kita bersikap di hadapannya, baik atau buruk, kita tetap menerima anugerah itu sampai detik ini. Itu masih satu contoh anugerah yang kita terima tanpa jasa apa-apa yang kita perbuat bagi Tuhan. Dan masih banyak lagi anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah menerima begitu banyak anugerah dari Tuhan, kita akan tetap menjadi orang yang tegar tengkuk, yang susah untuk tunduk kepada Allah dalam segala kehendaknya?
Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah yang ingin kita renungkan hari ini melalui nats renungan kita. Hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan balas jasa. Tidak ada yang bisa kita katakan sebagai jasa kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan harus memberikan balasannya. Bahkan sebelum kita melakukan apa-apa, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Tidak ada apapun di dunia ini yang merupakan hasil perbuatan kita, karena semuanya kita dapatkan hanya karena Tuhan memberi dan memampukan. Karena itu apapun yang kita persembahkan, entah itu perbuatan baik, persembahan kita, ucapan syukur kita, seharusnya bukan supaya kita menerima sesuatu atau diagung-agungkan atau dimuliakan, namun adalah karena kita sudah terlebih dahulu diberikan anugerah dari Tuhan. Dan satu-satunya yang dapat kita lakukan untuk membalas semuanya itu adalah dengan tunduk di hadapan Allah, bersedia melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita, dan tidak lagi menjadi orang yang tegar tengkuk. Oleh karena itu kita kembali diingatkan untuk menyadari betapa besar anugerah Allah dalam kehidupan kita. Kita begitu dihargai oleh Allah, tak peduli seperti apa kehidupan kita, dan sudah saatnya kita tundukkan kehidupan kita untuk memuliakan Allah dalam setiap perbuatan, pekerjaan, dan tingkah laku kita. Marilah semuanya kita selaraskan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu buat firman-Mu yang masih berkumandang dalam kehidupan kami hingga saat ini. Karena Tuhan, kami selalu tunduk kepadamu. Tuntun kami dan kuatkan kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu yang kami dengarkan ini, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang satu hari ini. Kiranya Engkau, Tuhan, menjaga kami dan kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami, Tuhan, segala keberdosan kami. Dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom.